Pada segmen yang 1-2 ini, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian teori. Kita sudah sering mendengar kata perencanaan tersebut, tapi dalam konteks yang kita bahas pada saat ini, kita tidak berbicara perencanaan yang sifatnya pada ruang privat, pada ruang pribadi begitu, atau juga perencanaan dalam bidang sektor swasta misalnya. Tapi yang kita ingin bincangkan pada saat ini adalah planning untuk public domain, untuk domain publik, domain masyarakat. Nah, di sini jelaskan tentang salah satu pengertian dari planning, karena banyak sekali sebenarnya pengertian planning itu, tapi saya mencoba mensintesis dari berbagai macam literatur untuk sampai kepada pengertian ini. Pertama yang disebut dengan planning adalah sebuah upaya untuk memecahkan masalah publik. Jadi bukan masalah privat, bukan masalah satu perusahaan, tapi yang kita ingin pecahkan adalah persoalan publik. Satu persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi antar privat, antar individu. Ada interaksi, itu menimbulkan satu persoalan, dan planning di situ menjadi bidangnya untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Dengan cara apa diselesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan mengarahkan perubahan-perubahan pada masa depan. Ya, jadi bagaimana masa depan itu dipengaruhi, ya, dalam batas tertentu diarahkan, sangat bergantung dari power dari planning itu sendiri sebenarnya. Jadi diarahkan perubahan tersebut melalui apa? Perubahan tersebut dipengaruhi atau diarahkan lewat satu seperangkat kebijakan. Ya, intervensi disebutnya policy, dan langkah tindak dalam bentuk program atau kegiatan, sehingga secara bertahap masa depan itu bisa dicapai atau bisa dipengaruhi oleh satu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mencapai apa? Kesemuanya itu, bahwa planning itu pada akhirnya akan mencapai apa yang disebut sebagai collective progress atau kemajuan kolektif, ya. Bukan kemajuan individu, bukan kemajuan satu persatu orang, atau kemajuan sekelompok orang, apakah itu minoritas atau mayoritas, kemajuan satu etnis tertentu, agama tertentu, atau mazhab tertentu, atau aliran ideologi tertentu. Tapi dalam planning, bahwa yang disebut dengan kesejahteraan itu harus bisa dicapai untuk semua kelompok masyarakat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, yang defable maupun yang tidak defable, semuanya harus mendapatkan layanan yang terbaik. Semuanya harus bisa mendapatkan progres secara kolektif. Oleh karena itu ada ada 5 ya karakteristik perencanaan di sini setidaknya. Pertama, dalam planning itu pasti akan ada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tadi secara umum adalah collective progress, tapi secara spesifik setiap komunitas, setiap masyarakat bisa menentukan yang lebih spesifik apa yang ingin dicapai dari planning tersebut. Misalnya ingin terjadinya atau berkurangnya kesenjangan antara kawasan utara dengan kawasan selatan misalnya. Secara spesifik ingin meningkatkan kualitas kehidupan kelompok marginal misalnya, ya, yang selama ini misalnya sukar untuk mendapatkan akses terhadap perumahan, terhadap pelayanan publik. Dengan planning diharapkan mereka bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan tersebut. Kemudian di dalam planning juga ada pengkajian pilihan. Ada berbagai macam pilihan untuk menyelesaikan satu persoalan, misalnya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Ada bentuknya pilihannya lewat bantuan tunai langsung, misalnya dengan memberikan misalnya asuransi kesehatan, ya, seperti BPJS, atau bantuan kredit kepada UKM dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam pilihan, dan kemudian planning akan memilih kira-kira dari sekian pilihan itu mana yang paling direkomendasikan dengan menyampaikan kelebihan dan kekurangannya pada setiap pilihan tersebut. Yang ketiga ada orientasi ke masa depan. Ini pasti, jadi planning pasti akan menatap masa depan, mencapai masa depan yang diharapkan, apa yang akan terjadi, yang ditargetkan akan dicapai pada masa yang akan depan.
Kemudian tindak kolektif yang berorientasi hasil. Jadi ada tindakan bersama, bukan tindakan satu orang, satu pihak, bukannya tindakan pemerintah saja atau swasta saja, tapi di dalam konteks planning ini idealnya adalah terjadi sebuah tindak kolektif yang berorientasi kepada hasil. Ada sesuatu target yang harus bisa dicapai oleh tindak kolektif tersebut. Kemudian yang kelima adalah komprehensif, yaitu mencoba melihat berbagai macam pertimbangan, berbagai macam informasi dari berbagai macam sektor dan aktor untuk bisa diolah dan mencoba untuk tidak bias kepada salah satu informasi. Berbagai macam informasi harus coba dikumpulkan, dianalisis untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, yang terakhir di sini tadi telah saya tegaskan bahwa lingkup planning itu adalah pada public domain. Anda bisa lihat pada gambar ini berbagai masalah di dalam public domain ya. Kalau yang di kiri atas ini kita lihat ada wajah yang sangat kontras, ada pemukiman kumuh di bantaran sungai, sedangkan di hadapannya ada gedung-gedung bertingkat, sebuah wajah dualisme yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia ya. Ini di Jakarta saya kira. Kemudian ada masalah polusi, ya, juga sama ya. Ini juga kita sebut dengan eksternalitas di sini. Satu tindakan individu yang akibatnya ditanggung oleh pihak lain ya dalam bentuk polusi ini. Juga kemacetan, banyak terjadi di kota-kota besar. Kemudian ini juga salah satu solusi yang ditawarkan di dalam planning yaitu penyediaan public transport. Nah ini semua adalah lingkup planning yang ada di dalam public domain. Baik, terima kasih untuk segmen yang kedua ini.